mahasiswa dari Institut Pendidikan SOE, Program Studi Pendidikan Fisika semester 4. Pada video ini, kami akan melakukan praktikum sederhana dengan judul praktikum Studi Eksperimental Gelombang Transversal dan Gelombang Longitudinal menggunakan karet tangan dan selingki. Video ini bertujuan untuk memenuhi UTS mata kuliah gelombang. Sebelumnya perkenalkan. Baik, sebelum kita masuk ke praktikum, lebih dulu kita akan mengetahui apa itu konsep dasar tentang gelombang mekanik. Jadi, pengertian gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi dari satu titik ke titik lain tanpa memindahkan partikel medium secara permanen. Berdasarkan arah getarnya, maka gelombang dibedakan menjadi dua bagian, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, di sini kami akan menjelaskan dan melakukan praktikum tentang apa itu gelombang longitudinal. Jadi gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambat gelombang. Dan gelombang ini menyebabkan terbentuknya rapatan atau bagian partikel yang mendekat dan bergangan. Dan pada gelombang longitudinal ditunjukkan secara nyata dengan menggunakan alat selingki, dan dengan alat ini maka kita dapat mengetahui lebih jelas tentang apa itu gelombang longitudinal. Baik, adapun persamaan umum yang dipakai untuk mencari gelombang longitudinal yaitu V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan hubungan antara frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang. Ada beberapa alat yang digunakan dalam praktikum tersebut. Yang pertama itu ada selingki. Tujuannya itu fungsinya itu sebagai medium untuk memperlihatkan gelombang longitudinal. Dan yang kedua itu ada stopwatch untuk mengukur waktu, dan ada juga penggaris untuk mengukur panjang gelombang. Adapun lantai datar berfungsi sebagai permukaan rata untuk meletakkan selingki, dan juga ada buku tulis dan juga pensil untuk mencatat hasil dari praktikum tersebut. Praktikum yang selanjutnya, letakkan selingki di atas permukaan datar yang rata dan dua orang siswa memegang masing-masing ujung selingki. Selanjutnya, kita menyiapkan stopwatch untuk mengukur satu kali rentang. Selanjutnya, rentangkan selingki secara perlahan hingga tidak terlalu tegang, tapi cukup lurus agar menyalurkan gelombang dengan panjang yang menyesuaikan. Selanjutnya, salah satu siswa mendorong selingki dan menarik selingki secara perlahan ke depan dan ke belakang sepanjang arah tegas sehingga terbentuk gelombang longitudinal. Dan lalu amati rapatan dan regangan yang terjadi, gelombang berjalan sepanjang selingki. Dan kita mengulangi beberapa kali hingga kita mengamati gelombang longitudinal yang terjadi pada selingki. Dari hasil praktikum, kita diminta untuk menentukan kecepatan rambat gelombang. Untuk menentukan kecepatan rambat gelombang, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda per T. Jadi dapat diketahui bahwa lambda sama dengan 50 cm, lalu dihentar ke meter sama dengan 0,5 meter. Untuk waktu 60 milidetik dihentar ke sekon sama dengan 0,06 sekon. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung kecepatan rambat gelombang. Jadi, kita menggunakan rumus V sama dengan lambda per T, di mana V sama dengan 0,05 per 0,06 sama dengan
8,33 meter per sekon. Selanjutnya kita akan masuk dalam praktikum kedua pada gelombang transversal. Adapun alat yang digunakan, yang pertama itu ada tali atau karet tangan, fungsinya sebagai media rambat gelombang transversal. Adapun stopwatch untuk mengukur waktu gelombang, ada penggaris untuk mengukur panjang gelombang, ada beban, dan juga ada buku dan pensil untuk mencatat hasil praktikum. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktikum yaitu dengan menggunakan karet tangan dengan panjang 75 cm dan beban di sini ada dua macam. Di sini ada berukuran 100 gram dan juga 50 gram. Selanjutnya kita akan masuk dalam langkah-langkah praktikum. Di sini kita salah satu tali pada tangan atau tali. Di sini kami tidak menggunakan tali, tetapi kami menggunakan karet tangan. Dan di sini kami tidak memegang karet pada tali, tetapi di sini dua mahasiswa memegang ujung karet. Nah, selanjutnya ujung karet yang kita pegang hubungan ke sudut utara antara tangan dan kecil. Nah, selanjutnya pegangkan tali secara horizontal dan tambahkan beban dengan ukuran 100 gram. Selanjutnya, gerakan ujung tali naik turun secara teratur sehingga gelombang transversal terbentuk. Seperti yang kita lihat, ini adalah bentuk gelombang transversal. Selanjutnya, sediakan stopwatch untuk mengukur waktu. Baik, selanjutnya kita akan memberikan gaya kepada beban, lalu kita menghitung sebanyak 10 kali getaran dan akan membutuhkan berapa banyak waktu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, selanjutnya kita akan memberikan gaya pada beban, lalu kita menghitung sebanyak 10 kali getaran dan disitu akan membutuhkan berapa banyak waktu. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk 10 kali getaran yaitu 7,93 detik. Kita akan melakukan percobaan kedua dengan panjang tali yang sama, masih tetap yaitu 75 cm dan di sini bebannya yang dirubah yaitu di sini kami menggunakan 50 gram. Dan kita melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang masih sama yaitu kita menggantungkan beban pada karet, lalu kita memberikan gaya pada beban dan kita akan amati bersama-sama. Nah, di sini masih dengan banyaknya gelombang yang sama yaitu 10 kali gelombang dan kita akan mengukur waktu yang dibutuhkan berapa. Jadi, untuk 10 kali gelombang pada masa yang berbeda yaitu 50 gram, di sini membutuhkan waktu sebanyak 5,82 detik. Jadi dapat kita ketahui bersama bahwa berdasarkan hasil percobaan kedua tadi, semakin besar beban yang kita gunakan, maka waktunya itu semakin besar walaupun jumlah gelombangnya sama dan panjang karetnya itu sama. Sebaliknya, semakin ringan beban yang kita gunakan, maka jumlah waktunya itu semakin sedikit walaupun panjang karetnya itu 75 cm dan jumlah gelombangnya itu 10. Dari hasil praktikum yang sudah kami lakukan bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa pada praktikum pertama menggunakan selinki, gelombang longitudinal terjadi ketika arah medium sejajar dengan arah rambat gelombang. Praktikum menggunakan selinki menunjukkan terjadinya rambatan dan regangan. Sedangkan pada praktikum kedua, gelombang transversal terjadi ketika arah getaran medium tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.